Perkenalkan, nama saya Kesia Tesalonika Berpurba dengan nomor IMPIN 22142-11041. Saya dari jurusan Agribisnis, Prodi Penjualan Pertanian dari Fakultas Pertanian. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume PKKMB 2022 di Universitas Lampung. Hari pertama PKKMB tingkat universitas dengan tema Peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri Pak Yusriandi Y. Sik M. Medcom. 1. Apa itu Undang-Undang IT? 2. Contoh pasal yang berlaku. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektrik. 4. Contoh pelanggaran dunia maya. 5. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang IT. PPKM hari kedua, pemateri 1 dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil dan makmur. Pilar Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia serta penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantaan ketahanan nasional dan tata kelola. Tantangan 1. Industri 4.0. 2. Globalisasi. 3. Bonus demografi atau persaingan tinggi. Indikator profil belajar Pancasila. 1. Bernalar kritis. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebenakan global. 6. Berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Pematerian yang kedua dengan tema Kesadaran Lingkungan, Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup, penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dapat berupa pencemaran dalam lingkup lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara 1. 3R, reduce, reuse, dan recycle. 2. Mengelola sampah. 3. Menjaga kelestarian SDA. 4. Waspada pemanasan global. Pengelolaan lingkungan hidup. 1. Mengelola sampah. 2. Menjaga kelestarian SDA. 3. Waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat. 1. Zero tolerance area atau dilarang merokok, menggunakan obat-obatan, berjudi, bullying, dan kekerasan. 2. Parkir terpadu pembatasan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah atau TPST. 4. Pengelolaan sumber air atau aqua nila. 5. Arboretum atau tempat pengamatan lingkungan dan anggrek. Contoh manajer resiko tentang lingkungan. 1. Menentaati kebijakan lingkungan. 2. CSR. Yang ketiga, pemateri dengan tema Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Mahasiswa ideal berarti 1. Mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dikerjakan. 2. Mampu menyimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. 4. Tipe mahasiswa. 1. Mahasiswa studi oriented, suka belajar, kurang bergaul, namun tetap ada yang suka pada lingkungan sekitarnya. 2. Mahasiswa organization oriented, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, terkadang suka lupa pada tanggung jawab sebagai mahasiswa, tugas terbengkalai melebihi batas norma kelulusan. 3. Mahasiswa studi and organization oriented, mempunyai karakter yang campuran antar fokus belajar dan aktif organisasi, punya pengetahuan yang luas baik dalam akademik maupun organisasi. 4. Mahasiswa yang suka bermain, punya pikiran
hanya santai dan bermain, melupakan tugas utamanya yaitu belajar. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 1. Rajin belajar. 2. Memiliki orientasi yang jelas. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Bisa menyesuaikan diri. 5. Peduli terhadap lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovasi. 8. Disiplin. 9. Memiliki cita-cita yang tinggi. 10. Rendah hati. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Mengembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Jujur, berintegritas dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik saat kuliah. Materi yang keempat, tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. 1. In-city staging. 1. Digital connectivity. 2. Digital infrastruktur. 3. Integrate application. 4. Teknologi to create for. 5. Teknologi for actualization. Tantangan. 1. Pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. 2. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Infrastruktur. Kecepatan akses internet di Unila. Saat ini bandwidth internet Unila 2, Gbps. Internasional 1 Gbps, domestik 1,5 Gbps. Unila memiliki akses point indoor 700 plus yang telah terpasang. 2. Fasilitas pelayanan. G-Drive, email student. Unila dilengkapi dengan SOS atau single sign-on. Dapat digunakan selagi mengakses jaringan di Unila. Banyak keuntungan dari penerapan SOS. Diterapkan pengguna tidak perlu menghafal answer dan password untuk login hotspot, proxy, email, dan e-learning Unila. Pada hari ketiga PPKMB di fakultas dengan tema Ciptakan lembaran baru, semangat baru menuju bangkitnya pertanian, satu pertanian jaya. Pemateri 1, Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua MSI. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. 1. Pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0. 2. Kemajuan suatu bangsa. 3. Sistem pendidikan tinggi. 4. Kompetensi lulusan. 5. Strategi menghadapi revolusi.